Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam. Mengungkap, dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Ya, Komisi 3 DPR RI hari ini sementara blunder besar, tetapi masih ngeyel dan tidak mau menyadari itu. Saya mau minta dengan hormat kepada Pak Arteria Dahlan, ya Pak Arteria Dahlan mungkin merasa sudah terlalu kepinteran dan memandang seluruh rakyat Indonesia itu terlalu bodoh sehingga mencoba membangun satu pemahaman terbalik menurut saya, ya, logika terbalik. Sempat ancam-mengancam, mantan penasehat KPK sebut Arteria Dahlan bisa ikut dipidana dalam perkara skandal 349 triliun rupiah. Mantan penasehat KPK periode 2005 hingga 2013, Dr. Abdullah Yahamahwa SHMM, menyinggung soal ancaman yang sempat dilontarkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan. Sebelumnya, Arteria menegaskan bahwa pihak yang membocorkan laporan hasil analisis atau LHA PPATK ke DPR bisa dikenai pidana 4 tahun penjara. Hal tersebut disampaikan Arteria saat rapat kerja atau raker antara PPATK dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret. Arteria mulanya mencecar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana soal dirinya atau bukan pihak yang membocorkan laporan hasil analisis atau LHA PPATK ke DPR, terutama mengenai transaksi 349 triliun rupiah. Mendengar jawaban Ivan, Arteria kemudian membacakan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut, ujar Arteria dalam rapat itu. Menanggapi hal tersebut, Abdullah Yahamahwa menyoroti pernyataan Arteria bahwa yang membocorkan soal temuan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan diancam pidana 4 tahun. Terkait hal itu, perlu diingat dalam KUHP juga ada pidana bagi seorang PNS atau orang yang diberikan tugas pengawasan tertentu, tetapi tidak melapor ketika mengetahui ada tindak pidana. Kalau Komisi 3 mengatakan bahwa mereka yang membocorkan peredaran uang yang bermasalah itu diancam pidana 4 tahun, ujar Abdullah Yahamahwa dikutip Winewsworthy dari kanal YouTube Refli Harun pada Rabu 5 April. Tapi juga harus diingat bahwa KUHP menetapkan bahwa seorang PNS atau seseorang yang diberikan tugas pengawasan tertentu mengetahui ada satu tindak pidana dan tidak dilaporkan, maka dia terkena pidana. Itu juga harus dilihat secara menyeluruh sambungnya.